Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian tauhid dengan pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Baik, adapun hari ini pembahasan kita adalah melanjutkan sub pokok bahasan yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang syirik dalam hal pengharapan atau roja ya. Dan sedikit pembahasan yang belum dituntaskan adalah bagaimana kesalahpahaman salah satu sekte dalam Islam yang salah kaprah dalam memahami konsep roja ya, di mana mereka tidak meyakini ibadah roja atau pengharapan sebagai salah satu bentuk ibadah yang penting sebagai pembangun akidah seorang muslim ya. Mereka adalah kelompok as-sufiyah ya, kelompok sufiyah yang dalam hal ini sufiyah yang ekstrim ya, karena sufiyah juga banyak sekte-sektenya, banyak kelompok-kelompoknya, namun ada yang ekstrimnya gitu ya. Nah, diantaranya adalah di antara tokoh mereka adalah Ar-Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian ada di antara mereka adalah Abdul Ghani An-Nablusi. Di antara keyakinan mereka bahwasanya dalam hal ibadah itu yang terpenting adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat ya sisi lain. Dalam ibadah ada yang dikenal dengan rasa pengharapan dan rasa cemas ya, rasa berharap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap berupa kebaikan, berupa rahmat yang Allah janjikan untuk hambanya yang taat ya. Kemudian juga Allah juga memberikan memerintahkan dalam beribadah itu harus ada rasa takut ya. Baik, kita baca di sini wasufiyah fi mu'taqadihim an takuna ibadatullahi la khawfa fiha minan nar wa la tama'a fiha fil jannah. Menurut sufiyah, di mana keyakinan mereka bahwasanya ibadah itu ya, ibadah pada Allah tidak perlu atau tidak ada prinsip khauf ya, tidak perlu takut kepada neraka, dan juga tidak perlu berharap ya, terlalu berambisi untuk mendapatkan surga. Bal yaj'aluna dzalika minasyirki billahi ta'ala kama ja'a an ba'di aqwalihim. Justru atau bahkan mereka malah menjadikan orang yang beribadah dengan rasa harap dan cemas atau rasa cemas dan berharap ya, itu sebagai suatu bentuk kekeliruan, bentuk kesalahan, bahkan dianggap oleh mereka suatu kesyirikan kepada Allah. Ya, mereka anggap kita beribadah, kalau kita beribadah mengharapkan surga Allah, ya mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, itu adalah suatu hal yang tidak kurang ikhlas kata mereka, mengurangi keikhlasan. Ya, menurut mereka kalau seandainya kita sudah mencari keridhaan Allah, terserah Allah mau masukkan ke neraka, Allah memberikan surga, itu terserah Allah, yang penting Allah ridho terlebih dahulu. Ya, sehingga mereka mengatakan orang yang beribadah mereka masih mengharapkan surga dan takut kepada neraka, ini belum dikatakan seorang yang bertauhid kata mereka. Ya, ini satu perkataan yang
yang kurang tepat ya, jauh dari sunnah, dari syariat Islam. Kita lihat di sini bagaimana pernyataan tokoh mereka, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau adalah nama aslinya, kunyahnya adalah Ummul Khair, Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Namanya Ummu Khair, Rabi'ah bintu Ismail Adawiyah Basriyah. Ini negeri di Basrah, penisbatan suatu negeri di Irak ya. Baik, suara saya jelas? Sudah, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah seorang wanita sufi, tokoh sufi dari kalangan wanita. Tinggalnya atau negerinya adalah di Basrah. Basrah itu salah satu negeri di Irak ya. Yang ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab ya, yang les atau kursus bahasa Arab, itu ada aliran bahasa Basrah, ada aliran bahasa Kufah. Itu kalau mendalami bahasa Arab ada ya. Nah, jadi di di Irak ya, selain kota Baghdad sebagai ibu kota negara itu, ada namanya kota Basrah ya. Di sini termasuk kota-kota yang penuh dengan peradaban ya, penuh dengan peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang sangat penting dalam sejarah Islam. Khususnya munculnya berbagai macam aliran dan kelompok firqah-firqah yang menyimpang itu di negara atau di daerah Baghdad atau beberapa di negeri Irak tersebut. Nah, wanita ini adalah seorang sufi yang masyhur. Kemudian zaharat minha aqwalun mustankarah fil hubbi wal ishq. Terlontar atau keluar statement atau keluar dari ucapan-ucapan wanita ini perkataan-perkataan yang aneh ya, yang ganjil-ganjil dalam masalah cinta dan masalah ishq ya, mabuk asmara ya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Dita'biri 'anil mahabbah bainal 'abdi wa rabbih. Jadi yang didengung-dengungkan, yang ditonjol-tonjolkan dalam karya-karyanya dengan puisi-puisinya itu masalah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah ya, sampai-sampai kebablasan, jauh panggang dari api. Ya, cinta menurutnya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, terbukti dengan pernyataannya. Apa katanya? Allahumma in kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fa ahrimni minha. Wa in kuntu a'buduka khaufan min narika fa ahriqni fiha. Ya Allah, kalaulah seandainya aku ini beribadah kepada Engkau karena tamak, karena ambisi terhadap surgamu, maka haramkanlah surga itu bagiku. Dan jika Engkau kalaulah seandainya aku beribadah kepadamu karena takut terhadap nerakamu, maka bakarlah aku di dalamnya. Ya. Nih, ya. Pernyataan ini berkembang ya dan menyebar di kalangan masyarakat yang berafiliasi yang menisbatkan diri atau yang pro terhadap pemahaman Sufiyah. Itu mereka meyakini hal ini ya. Bahkan ada lagu-lagunya ya yang populer ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya, Haddad Alwi, kemudian dilakukan oleh Sulis ya, Ilahi lastu ahlil firdausi ahla ya, Ilahi lastu ahlil firdausi ahla. Katanya, wahai Tuanku, aku bukanlah seorang yang berhak untuk mendapatkan surga Firdaus. Ya. Ini berujung dari pemahaman Sufiyah. Ya. Artinya mereka pesimis ya. Artinya di sini ada terkesan dalam syairnya itu, lagunya itu pesimis
Padahal ya dalam Islam atau sesuai dengan sunnah Nabi itu kita kalau memohon surga yang tertinggi, bukan malah kita berputus asa seperti itu. Ya. Baik. Kemudian ada lagi pernyataan tokoh sufi yang lebih ekstrim lagi, yang diucapkan oleh seorang tokoh mereka, Abdul Ghani An-Nablusi, "Man kana ya'budullaha khaufan min narihi faqad abada an-nar." Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena takut terhadap nerakanya, maka sungguh dia telah beribadah kepada api, beribadah kepada neraka. Wa man 'abadallaha talaban lil jannah faqad 'abada lil. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dalam rangka mengharapkan surga, maka sungguh dia telah beribadah kepada berhala. Wallahul musta'an. Ya, sampai segitu ucapan mereka. Ya. Dan bahwasanya orang yang beribadah takut kepada neraka itu termasuk beribadah kepada neraka. Kemudian orang yang berharap surga itu sama dengan penyembah berhala. Waliyadzubillah. Padahal kalau mereka baca ya dalam sebuah hadis ya, khususnya masalah puasa ya, puasa dan sholat tarawih ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa ya, man shoma ramadhan, barang siapa berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan dan ihtisab. Ini maksudnya berharap pahala, berharap rahmat dari Allah dan apa yang dijadikan namanya apa namanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi diampuni dosanya. Allah katakan ya, ada syaratnya apa? Syaratnya keimanan dan efektif amalan. Ya, kita lihat di sini bagaimana bantahannya. Cara membantah. Wala yakhfa anna hadhihi al-aqwal mukhtalafatan dan tidak tersembunyi lagi bagi orang yang mengerti ya, yang nggak ngerti prinsip dasar dalam memahami ya, mereka akan terpengaruh dengan pemikiran. Kalau orang yang mengerti ya dasar-dasar Ustadz Hendra. dalil. Ustadz. Ya. Afwan, suaranya kurang jelas. Apa koneksinya ya Ustadz? Baik, sebentar. Halo? Sudah jelas suaranya? Sudah Ustadz. Baik. Ya, kita lanjutkan. Jadi orang yang mengerti dengan prinsip dasar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman yang benar, itu akan jelas bagi mereka kesalahan dan kekeliruan pemahaman orang-orang sufi tersebut. Ya, kenapa? Karena menyelisihi nas, menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, fa inna min haqqillahi ta'ala 'ala ibadihi ikhlasul ibadah lahu bi ta'atih. Karena sesungguhnya hak Allah terhadap hambanya itu adalah ikhlas ya dalam beribadah kepadanya dengan ketaatan. Ya. Wa huwa ya'muru ibadahu an yad'uwahu wa ya'buduhu khaufan min narihi wa tama'an aw raja'an fi jannatihi wa na'imihi.
karena dalam ibadah itu ya ada prinsip ikhlas ya. Yang namanya ikhlas itu adalah ya memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, memurnikan ketaatan dengan cara apa? Menjalankan apa yang diperintahkan. Menjauhi apa yang dilarang. Nah, sekarang yang memerintahkan kita untuk beribadah dengan rasa harap dan cemas atau rasa takut dan harapan itu adalah Allah sendiri kan gitu. Tentunya ini adalah suatu perintah. Nah, kalau seandainya orang yang tidak mengamalkan perintah ini, tentunya dia tidak ikhlas ya. Berarti dia tidak mengamalkan, tidak melakukan prinsip ibadah, yaitu ketaatan tadi ya. Yang memerintahkan ya seperti itu kan Allah sendiri kan gitu ya. Nah, sebagaimana dalam firman-Nya, wad'uhu khaufau wa tama'. Dan beribadah dan berdoalah kepadanya dalam keadaan khauf, rasa takut, tama'an ya, dan berharap. Rasa harap dan cemas. Rasa cemas dan berharap ya, rasa cemas atau takut dan khawatir kalau ya ibadahnya tidak diterima. Kemudian tama'an, berharap apa yang dijanjikan ya. Setelah menjalankan ibadah kita berharap supaya ibadah kita diterima. Kan gitu ya. Nah, justru itulah suatu bentuk keridhaan ya. Cara menggapai keridhaan Allah adalah dengan cara menjalankan perintahnya. Ya, bagaimana seseorang mengatakan ya membuat Allah menjadi ridho kalau seandainya dia tidak menjalankan perintah Allah kan gitu ya. Berarti prinsip yang salah ketika seseorang hanya mengandalkan prinsip keridhaan dan mereka sebenarnya tidak paham apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan dengan ridho itu sendiri ya. Justru yang dikatakan ridho itu adalah ya ketika Allah ya, ketika seseorang menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya, itu adalah suatu hal yang bisa mencapai dapat menghasilkan dan yang memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahmanir rahimakumullah jami'an. Wal khauf war raghbah aw raja min anwa'il ibadah allati tuqarribu al-'abda ila rabbih. Kemudian juga di sini harus diketahui bahwasannya rasa khauf, rasa takut dan berharap itu adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya. Bagaimana seseorang bisa mendakwakan dirinya ingin mencari, ingin mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak didasari dengan ya, rasa khauf dan raghbah atau raja tadi. Sementara rasa khauf dan raja itu bagian dari ibadah. Ya, dan yang namanya ibadah itu akan mendekatkan diri seseorang kepada ya, kepada Tuhan. Idzil khaufu min Allah yahmilu al-'abda 'ala al-ibti'ad 'anil ma'asi wan nawahi. Bahwasanya rasa takut ya kepada Allah itu akan mendorong seorang hamba untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan larangan-larangannya. Ya, bagaimana seseorang tidak ada rasa takutnya ya? Tidak ada rasa takut lagi berarti ya gampang melakukan perbuatan dosa. Ya, kalau tidak ada rasa takut ya seseorang itu akan meremehkan maksiat justru. Ya. Paham ya? Halo? Jelas suaranya? Jelas Ustaz. Baik. Kemudian warraja'u yahmilu sahibahu ilal amal as-solih. Sedangkan ar-raja, rasa pengharapan itu akan membawa seseorang, akan memotivasi seseorang untuk beramal soleh. Ya kan? Lidzalika imtadahallahu anbiya'ahu alladzina hum akmalun nasi aqidatan wa imanan. Oleh karena itu Allah memuji para nabinya yang mana mereka itu adalah manusia yang paling sempurna akidahnya dan keimanannya. Ya, para nabi saja itu ibadah mereka itu dihiasi dengan rasa khauf dan raja.
Ya, justru itulah yang membuat mereka menjadi mulia di hadapan Allah. Ya, justru dengan ada rasa harap dan rasa cemas, rasa berharap dan cemas, itu akan mendapatkan ya meninggikan derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kan rasa berharap itu menunjukkan kita betul-betul butuh kepada Allah. Ya, orang yang menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah tentu semakin tinggi ya bentuk penghambaannya. Ya, dan sebaliknya orang yang nggak mau, ya nggak merasa butuh kepada Allah itu orang yang sombong justru. Dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Justru inilah perbuatan apa namanya salah satu sikap kecongkakan dan kesombongan. Ya, justru orang yang tidak punya rasa pengharapan terhadap Allah, ya ini adalah bentuk kesombongan dan kecongkakan. Tidak merasa butuh, ya dia merasa cukup terhadap dirinya sendiri. Kita lihat di sini dalilnya adalah ya, Al-Anbiya ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi itu mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una, orang yang antusias, yang bersemangat, yang paling duluan dalam menggapai melakukan kebaikan. Di mana mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa pengharapan dan rasa cemas, ya. Dan mereka kepada kami betul-betul khusyuk dalam beribadah. Nah, di sini menunjukkan ya bagaimana Allah memuji para nabi, mereka itu beribadah itu didasari oleh rasa harap dan rasa cemas. Ya, kan kita disuruh menjadikan para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, kan itu ya, sebagai tauladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat bagi kalian ya, teladan yang baik bagi pada Rasulullah SAW. Ya, secara umum kita berkudwah, ya, mencontoh bagaimana para nabi. Ya, banyak sifat-sifat yang mulia yang ada pada para nabi itu menjadi pelajaran bagi kita supaya kita menjadikan mereka sebagai panutan. Kan itu. Nah, termasuk dalam hal ini dalam prinsip ibadah mereka didasari oleh rasa harap dan cemas. Ya. Dan juga di sini itu membuat seseorang itu bertambah khusyuk justru ya. Dengan adanya prinsip ibadah seperti itu akan menambah kekhusyukan bagi seseorang dalam beribadah. Ya. Jadi para nabi di sini ay raghibina fi jannatihi wa khaifina min adzabi. Bahwasanya para nabi mereka betul-betul mengharapkan surganya dan takut terhadap azabnya. Ya. Wala syakka anna ibadatallahi ta'ala mujarradatan an raja wal khauf tuaddi bitadarruj ila ghayatin fasidatin. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya beribadah kepada Allah semata-mata kosong dari raja dan khauf, artinya tidak ada prinsip raja dan khaufnya, rasa harap dan cemasnya tidak ada dalam ibadah itu. Justru itu akan berimbas secara bertahap kepada orientasi kepada arah ya yang mengarah kepada kerusakan yang terjadi atau yang dilakukan oleh para aktivis atau pada orang-orang yang memahami atau yang berpemahaman tasawuf. Wa hiya al-qaulu bil fana bir-rabb. Nah, di antaranya adalah keyakinan adanya fana. Fana itu artinya melebur diri. Ya, melebur diri dengan Tuhan. Nah, ini wahdatul wujud. Ujung-ujungnya ke situ. Ya. Ujung-ujungnya adalah pemahaman wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluknya. Ya, manusia itu menyatukan diri, Allah menyatukan diri dengan hambanya.
karena saking cintanya tuh Allah ya kepada hamba tadi yang beribadah, kata mereka, ya Allah tuh merasuk pada dirinya dan menyatu, ya setelah itu sudah nggak perlu lagi mau sholat, nggak perlu lagi mau puasa, pokoknya udah bebas dari beban syariat, apapun halal. Waliyadzubillah, ya. Wa ma jarrahum ila aqidatil hulul wa fi nihayatil matafi wahdatul wujud. Ya, intinya adalah kalau sudah semakin jauh penyimpangannya dalam bertarekat itu sampai kepada puncaknya adalah apa? Penyatuan diri Tuhan dengan makhluknya, ya. Waliyadzubillah. Yaitu apa namanya? Penjelasan bagaimana cara menilai ya dan menimbang pemahaman tasawuf dalam hal roja. Ini baru dari satu sisi. Banyak yang lain ya, penyimpangan-penyimpangan kelompok tasawuf dalam masalah akidah. Ya, mari kita berhati-hati. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk bentuk syirik yang ke-8 di antara syirik besar ya. Insya Allah ini adalah bentuk syirik yang terakhir ya. Insya Allah. Setelah itu akan masuk pembahasan bentuk syirik kecil ya. Itu pun juga banyak macam-macamnya ya. Baik, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan tawakal ya. Kalau bahasa kita tawakal ya. Tawakal itu kalau kita apa namanya? Kembalikan ke dalam bahasa Arab, justru tawakal itu artinya apa? Dalam bentuk fi'il amar ya. Kata kerja perintah ya, kata perintah. Tawakal. Bertawakallah kamu ya. Namun ini sudah menjadi suatu kata apa ya? Isim dalam atau suatu istilah bagi orang Indo ya di Nusantara ini. Ya. Baik, enggak masalah ya, masalah bahasa. Yang penting substansinya, yang penting intinya apa ya. At-tawakkulu fil lughah, tawakkul secara bahasa artinya adalah al-i'timad wa tafwid. Apa namanya? Bertumpu atau mengandalkan ya. Wa tafwid menyerahkan. Seperti seseorang mengatakan wakal tu amri ila fulan, aku mewakilkan urusanku kepada si anu ya. Idza tamattu alaihi, apabila aku mengandalkan dia untuk melakukan urusan itu. Kemudian waman wukila ilahi al-amr, dan orang yang diberikan apa namanya mandat kepadanya satu urusan, itu artinya apa? Sallamahu, artinya menyerahkan urusan itu kepada orang tadi. Lihat. Jadi tawakal itu artinya menyerahkan urusan intinya ya. Ya, menyerahkan suatu urusan. Ya, mewakilkan suatu urusan. Secara bahasa, ya, dia merupakan amalan hati ya, termasuk amalan hati. Kemudian secara istilah syariat, huwa sidqul i'timad 'ala Allah Ta'ala fi jalbin manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab allati amara Allah biha. Secara istilah tawakal ya adalah apa namanya kejujuran dalam bersandar kepada Allah, dalam menyerahkan urusan kepada Allah ya, apakah urusan tersebut dalam rangka mendapatkan manfaat, keberuntungan, ataupun dalam hal menolak bahaya ya, dengan disertai usaha asbab ya, ikhtiar yang memang Allah perintahkan untuk berikhtiar itu. Ya, inilah definisi yang paling tepat ya. Nah, dalam definisi ini ada dua komponen penting. Yang pertama bahwasanya menyerahkan urusan itu kepada Allah dengan jujur, artinya betul-betul percaya, husnuzon kepada Allah ya, bahwasanya Allah akan menyelesaikan urusannya gitu ya. Kemudian yang kedua ada unsur yang penting juga adalah fi'lul asbab al-ma'dzun fiha. Melakukan ikhtiar ya, melakukan sebab-sebab atau usaha yang dibenarkan secara syariat ya. Nah, itu ada dua komponen. Dalam prinsip tawakal itu harus ada ya kemurnian ya, atau kepercayaan kita dan husnuzan kita kepada Allah terhadap urusan yang diserahkan dengan dibarengi ikhtiar usaha ya. Nah,
dari dua komponen ini tidak boleh salah satunya berat sebelah. Artinya harus seimbang ya. Nah, barang siapa yang menjadikan i'timadnya atau dia bersandar lebih besar ya, lebih dominan, dia bersandar kepada atau mengandalkan usaha, maka tawakalnya berkurang. Ya, dia hanya yang penting berusaha. Ya, yang penting dia punya dia ada usaha, dia ada sebab-sebab yang dilakukan. Dia nggak berdoa lagi, ya dia tidak tidak merasa butuh ya dengan kemudahan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bertawakal, kurang tawakalnya. Ya. Kemudian sebaliknya orang yang hanya sekedar bersandarkan diri kepada kepada Allah tanpa usaha, ini juga salah. Ya, dia hanya berdoa atau mengandalkan Allah ya, menyerahkan urusannya kepada Allah, namun tidak berusaha. Seperti apa? Ya, kaman ya'tamidu 'ala Allah fi husulil walad wa lam yatazawwaj gitu kan. Orang yang ingin sekali ya punya keturunan, tapi dia nggak mau nikah-nikah. Udah jadi perawan tua, padahal dia udah punya titel segala macam dan mungkin ya gampang untuk nikah. Tapi dia nggak mau nikah itu kan, entah kenapalah sebabnya. Dia nggak mau nikah, padahal dia pengen punya keturunan. Maka kalau dia tidak menikah, ya tentunya nggak bisa gitu kan ya. Karena menikah adalah satu ikhtiar yang Allah jadikan sebagai jalan seseorang untuk mendapatkan keturunan. Kan gitu ya. Demikian juga orang yang pengen orang yang berhasil dalam mencapai ya memperoleh cita-citanya namun malas-malasan dalam belajar. Dan yang lebih penting lagi ya seseorang berharap untuk masuk surga tapi bermalas-malasan dalam beribadah, ya tentunya ini adalah harapan palsu. Ya tentunya adalah ikhtiarnya tidak tawakalnya tidak didasari dengan usaha ya. Jadi harus ada keseimbangan antara penyandaran diri kepada Allah dengan usaha ya, dengan ikhtiar gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ada beberapa macam bentuk tawakal ya, sesuai dengan tema di sini. Pokok bahasanya adalah ada tawakal itu yang mencapai atau menjurus kepada kesyirikan. Ada juga yang termasuk syirik kecil, ada syirik besar. Kemudian ada yang sifatnya tabiat. Nah, yang pertama, tawakal yang termasuk ibadah. Ya. Tawakal yang termasuk ibadah, huwa al-i'timad al-mutlaq ala man tawakkala alaih. Haitsu ya'taqidu anna biyadihi jalbul naf'i wa daf'ud dhar. فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه فهذا يجب إخلاصه لله تعالى. Yang pertama bentuk tawakal adalah tawakal yang bernilai ibadah. Ya. Dia adalah penyandaran mutlak kepada zat yang dijadikan sandaran itu, di mana dia meyakini bahwasanya di tangannya lah ya suatu keberuntungan diperoleh ya, atau suatu bahaya bisa dihindari dengan penyandaran yang sempurna, dengan disertai rasa butuh terhadapnya. Maka ini adalah wajib ditujukan kepada Allah semata. Ya. Kalau seandainya ini terjadi atau diarahkan, dialihkan, ditujukan kepada selain Allah, maka disitulah letak kesyirikannya. Ya. Maka seseorang akan terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Wa man ja'ala tawakkul fi dzalika li ghairillah kalladzina ya'tamiduna ala as-salihin fi min al-amwat wal ghaibin wa nahwihim min at-tawaqit fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah dalam hal ini, seperti mereka
mengandalkan orang-orang soleh yang sudah meninggal, orang yang tidak ada di hadapannya, ya. Kemudian dari jenis apa ya, berhala-berhala, dan yang mana dia mengharapkan atau menyandarkan urusan yang mana urusan tersebut tidak bisa diberikan, tidak bisa diurus, ya, tidak bisa diurus oleh, ya, makhluk tadi, ya, dan hal itu hanya bisa diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yatawakkaluna anhum fi tahqiqil matalib min an-nasr wal hifdz wal rizqi was syafa'ah. Di mana mereka bertawakal kepada makhluk-makhluk tersebut dalam hal untuk mendapatkan, ya, seperti pertolongan, penjagaan, rizki, syafaat, ya, dan semacamnya. Maka ini adalah syirik akbar, ya, karena hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meyakini hal itu dan melakukannya, ya, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin orang yang tidak ya, tidak mengerti, ya, bahwasanya Islam melarang hal itu, atau dia meyakini, ya, bahwasanya makhluk-makhluk itu bisa atau memiliki kekuatan supranatural dalam mengatur alam, ya, dan melakukan suatu hal-hal yang dia inginkan, ya, mendapatkan keturunan yang misalnya mengandalkan dukun dan sebagainya, ya. Maka ini adalah, ya, menyandarkan diri atau menyerahkan urusan, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perbuatan syirik besar. Baik. Itu yang pertama, ya, tawakal ibadah. Dalilnya adalah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah saja kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Di sini didahulukan objeknya, ya, dalam bahasa Arab. Kalau seandainya objeknya didahulukan itu menunjukkan kekhususan, ya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi kalau objeknya didahulukan itu menunjukkan kekhususan dan tidak boleh diberikan kepada yang lain. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Dan itu sangat penting dalam memahami akidah, ya. Jadi kalau kita ingin mendalami ajaran Islam, ya, khususnya masalah akidah, juga harus mengerti dengan bahasa Arab. Jadi ibu sekalian, Bapak-bapak, ya, kalau ya, punya waktu coba luangkan untuk, ya, belajar bahasa Arab. Baik, jadi di sini ada kaitannya erat, ya, antara tawakal dengan beriman, ya, di mana tawakal itu adalah, ya, menunjukkan suatu keimanan seseorang. Ketika tawakalnya sempurna maka menunjukkan imannya sempurna. Ketika tawakalnya bermasalah maka imannya juga bermasalah. Jadi berbanding lurus antara tawakal dan keimanan, gitu, ya. Baik. Kemudian lanjut, yang kedua adalah tawakal, ya, menyerahkan urusan kepada orang yang memang punya kompeten, ya, melakukan suatu urusan, ya, namun seseorang tadi, ya, terlalu mengandalkan makhluk itu, ya, seperti seseorang yang mengandalkan penguasa, ya, mengandalkan wazir, para menteri atau para pejabat, ya, atau mas'ulun, atau orang yang memang diberikan tanggung jawab untuk satu urusan. Kemudian orang tersebut memang punya kemampuan untuk melakukan hal itu, ya. Maka ketika ini terjadi, ini adalah bentuk perbuatan syirik kecil, ya. Li'annahu i'timadun 'ala syakhsi fi rizqihi wa ma'ashihi wa ghairi dzalik. Mithlu i'timadun katsir minan nas 'ala wadhifatihi fi husulihi 'ala rizqihi. Fa huwa lam ya'taqid annahu mujarradu sabab
bal ja'alahu fawqa sabab. Intinya adalah ya seseorang misalnya ya ingin mendapatkan kedudukan ya, kemudian dia ya mencari orang-orang yang punya pengaruh ya untuk mendapatkan kedudukan itu, dan dia mengandalkan mereka untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan apa namanya usaha ya dan sebagainya. Maka ini bisa bermasalah ya dalam akidah, termasuk syirik kecil ya. Walaupun syirik kecil tapi dia lebih besar daripada dosa besar ya. Maka perlu berhati-hati dalam hal ini ya. Seperti contoh lain ya, orang punya apa namanya ya, punya satpam ya di rumahnya, punya penjaga yang ketat ya. Nah, dia mengandalkan para penjaga itu di rumahnya, dia merasa aman tanpa perlu berdoa lagi, tanpa ya nggak ada lagi pikirannya untuk ya apa namanya meyakini bahwasanya segala sesuatu itu ya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di antara bentuk tawakal adalah tawakal yang mubah. Ya, di mana hal itu syaratnya adalah ya, seseorang tidak mengandalkan makhluk ya, tidak mengandalkan makhluk, dan dia meyakini bahwasanya itu terjadi atau tidaknya itu endingnya adalah ya takdir Allah SWT. Ketika Allah mudahkan, dia akan mudah ya. Ketika dia susah, ya Allah susahkan. Walaupun banyak usaha-usaha yang dilakukan gitu ya. Ini kan banyak terjadi ya. Banyak orang sudah berusaha ke sana kemari, melamar ini, melamar itu, nggak dapat juga jodohnya misalnya kan ya. Padahal dia sudah apa ya? Syaratnya sudah apa namanya? Sudah mungkin dianggap sudah mapan gitu ya. Sudah punya titel, wah ganteng, wah cantik gitu kan. Cari jodoh nggak dapat juga. Nah ini sebenarnya ya perlu diyakini bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah SWT, bukan berdasarkan sebab, bukan berdasarkan faktor-faktor pendukung terjadinya suatu keadaan ya, suatu kondisi atau suatu yang diinginkan oleh manusia. Ya. Nah ini hukumnya boleh kalau seandainya tidak mengandalkan makhluk dalam mendapatkan suatu urusan gitu ya. Nah, misalnya apa? Nabi pernah mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih ya hewan kurban. Nah, ini dibolehkan. Ya. Atau apa namanya kita menyuruh seseorang ya, tolong beli ini ya kan misalnya. Ini kan mewakilkan juga ya, menyerahkan urusan juga. Namun ya kita tidak apa namanya tidak bersandar penuh dengan orang tadi gitu kan. Karena bisa jadi uangnya hilang gitu kan misalnya, nggak jadi beli yang kita pesan gitu kan. Atau kita ingin menjual sesuatu, kita minta orang menjualkan barang kita. Ya kalau memang apa Allah tidak takdirkan, maka urusan itu tidak akan selesai dengan tepat gitu kan. Nah, jadi endingnya itu tetap ya Allah yang mengaturnya begitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui bahwasanya dalam hal tawakal itu ada beragam ya, ada tawakal yang bisa apa namanya menyerumuskan seseorang kepada kesyirikan ya, atau yang kedua syirik kecil gitu, dan yang ketiga ada tawakal yang mubah ya, yang biasa ya, yang biasa dan hal-hal yang lumrah dilakukan oleh manusia, dan itu terkadang bisa jadi dianjurkan dan diperintahkan ketika memang sangat darurat ya, seseorang harus memerintahkan mewakilkan suatu urusan yang darurat kepada bawahannya misalnya ya, apalagi di zaman pandemi ini ya, ya orang mau apa banyak siswa kita ya, para pelajar ingin tatap muka gitu kan. Nah, kemudian syaratnya apa? Harus mewakilkan apa? Memberikan data yang sudah divaksin atau yang belum gitu kan. Ini sangat penting sekali. Gitu kan, sangat darurat sekali. Jadi mewakilkan urusan tersebut adalah suatu hal yang mendorong terbentuknya atau terwujudnya suatu kemaslahatan, ini justru dianjurkan ya, menjadi hal yang sangat apa namanya urgen gitu. Baik. Nah inilah dia Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadza.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.